Rumah kediaman serta digunakan sebagai kantor Desa Purworejo milik Somo Ranurejo yang diwariskan ke anaknya juga sebagai Kepala Desa Purworejo yakni Sastro Diharjo yang saat ini ditempati oleh cucunya yakni Harsono usia 71 tahun serta cucu canggahnya yakni Didit yang beralamatkan di Jalan Pramuka Kampung Sebo Menggalan. Begitu juga kediaman rumah Sakijan Yuwono Probo Soekarto Kepala Desa Purworejo yang ketiga. Beralamatkan di Jalan Pramuka Kampung Sebo Menggalan saat ini ditempati cucunya. Mbah Tuwindah, Bu Tuwindah Ajeng, putan tipe anak kalau Mbah Seto Harjo. Mbah Seto Harjo anaknya Pak Ranu Sumo Ranurejo. Sumo Ranurejo. Ini dengan siapa nih Mas Nun Sewu? Nama saya Didit, panggilan saya Didit. Ya. Putra dari Bapak Harsono ya? Ya, terus Tahu. dari Suharsono. Saya kepengen tahu sejarah dari Mbah Canggah Panjenengan hingga ke Mbah Buyut Panjenengan, terus ke mbahnya Panjenengan ke Bapak Panjenengan itu terangnya bagaimana? Itu yang pertama itu Mbah Canggah saya, itu asmanipun Mbah Sumo Ranurejo. Itu tahun 1904. Jadi kepala desa Purworejo. Kemudian Mbah Canggah buyut saya yaitu Mbah Sastro Diharjo. Itu juga kemudian menjabat sebagai kepala desa Purworejo. Kemudian Mbah Sastro Diharjo ngepek Mbah Putri kula jadi anak itu Ibu Tumira Ajeng. Garwa kali Mbah Kakung kula yaitu Mbah Marjonet. Kemudian dari Mbah Marjonet dan Ibu Tumira Ajeng ada 10 anak. Kemudian anak yang ke-8 adalah bapak saya yaitu Bapak Suharsono. Kemudian baru ada saya dan kakak saya. Dari Mas Didit sekarang bertempat tinggal di bekas kelurahan kepala desa Purworejo dulu ya Mas Didit ya? Ya, dulu menjadi bekas kepala desa Purworejo. Purworejo. Nun Sewu Mas Didit, bagaimana dengan sejarah-sejarah Purworejo, Mas Didit? Apakah tahu atau pengen tahu atau bagaimana? Kalau saya memang belum begitu tahu, tapi memang untuk tahu kurang dari segi referensinya, jadi memang belum tahu. Sekarang Mas Didit ngasuh di mana Mas Didit? Saya ngasuh di SD Negeri Sukowuh, Sukowuh. Kecamatan Bener. Kecamatan Bener. Mulai sejak kapan Mas? Mulai dari 2019. 2019. Kalau Bapak gerah atau gimana? Bapak Bapak ini sedang stroke sudah dari 2018, 1918, 18, 19. Oke. Harapannya panjenengan untuk sejarah ini, sejarah Purworejo gimana? Semoga jadi warga masyarakat bisa lebih tahu, jadi bisa lebih menghormati adat istiadat. Walaupun dulu bisa dihormati sampai nanti masa anak muda selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Didit. Purworejo, berdirinya sejarah Kelurahan Purworejo. Sejarawan dan budayawan yakni Atas Danu Subrata telah berhasil menulis sejarah berdirinya Kelurahan Purworejo. Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 dilakukan pengukuran wilayah desa dan saat itu namanya Klangsiran. Ketika itu seseorang bisa menjadi kepala desa masih belum melalui pemilihan kepala desa, namun seseorang menjadi kepala desa cukup hanya menunjukkan kepada masyarakat kalau dirinya sudah punya surat perintah atau kekancingan dari raja atau bupati untuk menjadi pemimpin desa. Dari data yang ada bahwa Ama Purworejo yakni Sumo Ranurejo, namun Sumo Ranurejo dengan titel Glondong Purworejo. Menjadi Glondong Purworejo Sumo Ranurejo membawahi 7 wilayah desa yaitu Desa Purworejo, Desa Pangenrejo, Desa Sindurjan, Desa Baledono, Desa Keseneng, Desa Meranti, Desa Mudal. Waktu itu pada masa pemerintahan Bupati R.A. Cokronegoro ketiga pada tahun 1904, kemudian Somo Ranurejo digantikan putranya yakni Sastro Diharjo menjadi kepala desa Purworejo pada tahun 1930 sampai 1946 dalam masa pemerintahan Bupati K.R.A. Hasan Danuningrat. Hingga pada tahun 1946 Sastro Diharjo digantikan
oleh Sakijan Yuwono Probo Soekarto yang berasal dari Yogyakarta menjadi Kepala Desa Purworejo dan Sakijan Probo Soekarto masih menjabat Kamra atau Keamanan Rakyat di Purworejo. Sejak awal kemerdekaan pada tahun 1946 sampai tahun 1976. Dan saat itu terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mulai memberlakukan di Purworejo tahun 1976. Maka dengan dasar undang-undang tersebut Kelurahan Purworejo yang sebelumnya Desa Purworejo menjadi Kelurahan Purworejo. Sehingga Sakijan Yuwono Probo Soekarto yang semula menjabat Kepala Desa Purworejo berubah menjabat Kepala Kelurahan Purworejo sampai tahun 1980 dan pensiun. Kemudian tahun 1980 sampai 1985 Thoyib Rekso Suwarno menjabat PLT Kepala Kelurahan Purworejo menggantikan Sakijan Yuwono Probo Soekarto. Pada tahun 1985 sampai 1997 Kepala Kelurahan Purworejo dijabat oleh Sutejo menggantikan Thoyib Rekso Suwarno. Dan tahun 1997 Sutejo diganti Aeng Mulatno Sip menjadi Kepala Kelurahan Purworejo sampai tahun 1999. Lalu pada tahun 1999 Aeng Mulatno digantikan oleh Budi Wibowo SOS MC sebagai Kepala Kelurahan Purworejo sampai tahun 2004. Kemudian Budi Wibowo SOS MSI diganti oleh Dwijo Santoso sampai tahun 2009 sebagai Kepala Kelurahan Purworejo. Pada tahun 2009 Dwijo Santoso diganti oleh Cipto Mukti Widodo sampai tahun 2010 menjabat PLT Kepala Kelurahan Purworejo. Pada tahun 2010 Cipto Mukti Widodo diganti oleh Rita Purnama SSTP sampai tahun 2017 menjabat Kepala Kelurahan Purworejo. Kemudian tahun 2017 Rita Purnama SSTP diganti oleh DRS Hartono MM sampai tahun 2018 sebagai Kepala Kelurahan Purworejo. Sehingga tahun 2018 DRS Hartono MM diganti oleh Edi Sumanto sampai tahun 2019 menjabat Kepala Kelurahan Purworejo. Pada tahun 2019 Edi Sumanto digantikan oleh Adi Pawoko menjadi Kepala Kelurahan Purworejo sampai tahun 2021. Kemudian tahun 2021 Adi Pawoko diganti oleh Sutarto SOS menjabat Kepala Kelurahan Purworejo hingga sekarang. Dan kemudian dengan adanya sejarah tari kesenian tradisional yaitu Tari Tayub di Kelurahan Purworejo setiap tahunnya dengan kegiatan Merti Desa selalu ditampilkan. Yaitu berawal dari pembuatan beduk besar Masjid Agung Purworejo. Pada masa pemerintahan Bupati pertama Purworejo yakni Racokronegoro I, yang mengutus Kiai Yunus Irsad dari Luano untuk menebang pohon jati Pandawa yang sangat besar di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi. Cerita mitos masyarakat bahwa pohon kayu jati Pandawa sangatlah wingit atau angker. Kemudian kayu jati Pandawa yang sangat besar ditebang oleh Kiai Yunus Irsad Luano dan kemudian cara membawa digelindingkan oleh puluhan kaum laki-laki. Sehingga di depannya dihibur oleh tari-tarian yang dilakukan oleh kaum wanita, maksudnya agar kaum laki-laki yang membawa kayu jati Pandawa yang sangat besar tidak terlalu capek dan terhibur. Dengan jarak 500 meter membawa kayu jati Pandawa bergantian atau estafet di setiap pos-pos yang sudah dibuat. Dan pergantian penarinya dengan cara menyerah selendang sampur. Dari situlah tari tayub di Kelurahan Purworejo terus dilakukan di setiap kegiatan Merti Desa. Ada beberapa yang perlu dimengerti oleh masyarakat yaitu 1. Tari tayub menggambarkan dinamika kehidupan dunia, yang semuanya ada peran yang harus diharmonisasikan. 2. Sampur maknanya, menyempurnakan setiap ada kekurangan atau tahapan tugas yang harus dituntaskan hingga tuntas atau sampurno. Untuk jarak Bragolan Purworejo sekitar 9,5 km. Dan kayu jati Pandawa digelindingkan selama 21 hari membawanya ke Masjid Agung karena tidak mesti 500 meter per hari. Dan tari tayub itu langsung dari Kiai Yunus Irsad. Catatan atau riwayat sejarah ini dibacakan langsung oleh Kepala Kelurahan Purworejo Sutarto SOS.